nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepada engkau Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepada engkau kebenaran, nasihat, dan juga ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada engkau Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan bermajelis dalam halaqah ilmu setiap Rabu malam ini. Dan di akhir tahun ini kita memulai satu halaqah baru dalam kajian sharing Rabu malam, yaitu halaqah Darsus Sirah atau mempelajari sirah nabawiyah. Kita coba untuk mendalami kisah-kisah atau cerita dan sejarah dari kehidupan orang yang paling mulia, yang paling agung, yang rasa-rasanya nggak ada yang lebih pantas untuk kita pelajari kehidupannya dan kita kenal sosoknya daripada Muhammad Rasulullah SAW. Sampai targetnya apa? Sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Itu baru kita disebut dengan orang yang mencintai Nabi. Jadi kalau kita bilang mencintai Nabi tapi kita nggak terlalu kenal Nabi, cuman tahu namanya dan tahu sepenggal dua penggal kisah yang nggak terlalu jelas tentang beliau, kayaknya ucapan kita itu belum terbukti. Karena orang yang mengenal seseorang baru disebut mengenal kalau dia tahu betul tentang cerita orang itu. Misalnya kita mengatakan saya kenal fulan, saya sahabatnya fulan, apalagi sampai mengatakan saya mencintai fulan. Kita nggak mungkin mengatakan itu kalau kita nggak kenal orangnya. Kalau sampai kita mengklaim mengenal Nabi tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Nabi kecuali secuil kisah, berarti jangan-jangan kita belum jujur. Nah, harusnya seperti apa kita mengenal Nabi? Kalau seandainya kita mau melihatnya dari angle yang benar, harusnya kita mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Karena ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun selain diriku," maka Nabi mengatakan, "Belum cukup wahai Umar." Lalu Umar meralatnya mengatakan, "Aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri," maka kata Nabi, "Al-an ya Umar, sekarang baru cukup wahai Umar." Salah satu pelajaran dalam adegan itu adalah harusnya kita mengenal Nabi bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kita mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita. Seperti apa kita mengenal ibu kita, ayah kita, pasangan kita buat yang udah punya pasangan, atau anak-anak kita.
maka kita belajar mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada mereka semua. Seorang ibu tahu betul karakter anaknya. Seorang ayah tahu betul tentang kebutuhan anak-anaknya. Seorang suami atau istri tahu betul tentang sifat pasangannya. Anak tahu betul apa yang baik untuk orang tuanya, apa yang menyenangkan hati orang tuanya, dan seterusnya. Maka harusnya kita lebih tahu betul tentang Nabi daripada keluarga kita. Ini salah satu goalsnya, sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita sendiri. Dan ini bukan hanya buat teman-teman di sini, tapi juga buat saya pribadi. Sambil saya menyampaikan, karena ini bukan dari saya hanya menerjemahkan bacaan dan wawasan yang saya dapatkan, baik ketika dulu masih belajar di Al-Azhar maupun sampai sekarang karena jadi murid itu seumur hidup terus belajar ke dalam bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah kita pahami tentang sirah Nabi. Sehingga kita sama-sama nanti satu saat makin lama makin kenal dengan Nabi, makin tahu tentang Nabi sampai bukan hanya yang zahirnya. Karena seperti yang saya pernah sampaikan, sunnah Nabi itu ada 3. Hanya dari 3 ini mungkin 2 sering dibahas, tapi yang ketiganya jarang dibahas. Ada sunnah surah penampilan Nabi. Sebagian dari penampilan Nabi hukumnya wajib diikuti, sebagian yang lain hukumnya sunnah diikuti. Artinya penampilan Nabi itu banyak dibahas tentang jenggotnya, tentang sorbannya, tentang jubahnya, tentang sendalnya, dan seterusnya.